Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Saya Fiodila Putri, NPM 18111000221. Di sini saya akan menyatakan hasil observasi saya tentang materi IPA kelas 6 semester 2, yaitu tentang perubahan benda. Perubahan benda merupakan proses yang pasti terjadi pada semua benda. Benda-benda di sekitar lingkungan kita senantiasa mengalami perubahan. Perubahan benda dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu perubahan fisika, yang kedua perubahan kimia, yang ketiga pelapukan, yang keempat perkaratan, dan yang kelima pembusukan. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan wujud yang tidak disertai dengan perubahan sifat pada benda, karena perubahannya bersifat sementara dan dapat kembali lagi ke wujud semula. Perubahan fisika termaksud perubahan pada benda yang tidak merugikan. Perubahan fisika sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengamati perubahan fisika, saya mengambil beberapa es batu dan menaruhnya di mangkuk. Lalu, didiamkan selama beberapa menit di atas meja. Setelah beberapa menit, saya cek kembali, es batu itu telah menyusut dan mencair. Dan, jika air ini saya masukkan kembali ke dalam kulkas, maka dia akan membeku lagi menjadi es. Itulah yang disebut dengan perubahan fisika, karena benda tersebut dapat kembali lagi ke bentuk semula. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan wujud yang disertai dengan perubahan sifat pada benda. Dengan demikian, benda tidak dapat kembali lagi ke wujud semula. Perubahan kimia juga termaksud perubahan yang tidak merugikan dan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mengamati perubahan kimia, saya melihat kayu yang dibakar untuk bahan bakar memasak. Kayu yang dibakar itu lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi arang yang menghasilkan gas. Pengamatan yang kedua adalah saya membakar sebuah kertas. Tidak butuh waktu yang lama, kertas itu sudah berubah menjadi abu. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan kimia. Karena kayu dan kertas yang sudah berubah menjadi arang tidak dapat kembali lagi ke wujudnya semula. Yang ketiga adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses alami yang terjadi di muka bumi ini. Pelapukan merupakan perubahan benda yang merugikan karena menurunkan kualitas dari benda. Pelapukan disebabkan oleh faktor organisme atau makhluk hidup dan juga anorganisme atau benda mati. Pelapukan dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pelapukan biologis, adalah pelapukan yang disebabkan oleh adanya faktor organisme atau makhluk hidup seperti jamur, rayap, dan tumbuhan lumut. Dan juga yang kedua adalah pelapukan mekanik, adalah pelapukan yang disebabkan oleh adanya faktor anorganisme atau benda mati seperti suhu, tekanan, angin, dan air. Pelapukan merupakan proses penghancuran benda yang membutuhkan waktu yang lama. Pada pelapukan, saya mengamati pelapukan biologis. Yang pertama adalah pelapukan pada pintu dan jendela. Pintu yang tadinya masih bagus, kuat, dan kokoh, setelah dimakan rayap, kini berubah menjadi bolong-bolong, lapuk, dan rusak. Bisa diamati pada pintu kamar ini. Begitu juga dengan jendela. Jendela yang tadinya masih bagus, mulus, akibat rayap, kini sekarang menjadi lapuk dan rusak. Untuk pencegahan, supaya pintu dan jendela tidak mudah dimakan rayap, sebaiknya dicat dan dipernis secara berkala untuk menutupi celah-celah pada kayu. Dan yang kedua adalah tembok rumah yang ditumbuhi tumbuhan lumut, karena keadaan tembok yang selalu lembab. Jika dibiarkan terus-menerus, tembok rumah akan lapuk
Dan untuk pencegahannya supaya lumut tidak mudah cepat tumbuh di tembok, sebaiknya tembok diplaster dan dicat. Yang keempat adalah perkaratan. Perkaratan atau korosi adalah proses pembentukan lapisan merah kekuningan pada benda yang disebabkan oleh berikatannya besi pada udara dan air, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Perkaratan mudah terjadi jika besi dibiarkan di tempat yang lembab dengan waktu yang cukup lama. Perkaratan sangat merugikan manusia karena dapat merubah besi yang tadinya kuat dan kokoh menjadi rusak, rapuh, dan mudah patah. Pada perkaratan, saya mengamati besi bekas rel kereta dan juga besi teralis bekas jendela. Kedua besi ini sudah lama dibiarkan tergeletak di tempat terbuka, sehingga berinteraksi langsung dengan air dan udara. Akibatnya, kedua benda ini karatan. Perkaratan pada besi membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk mencegah perkaratan, besi harus dicat dengan cat yang mengandung kronium dan nikel. Itu akan membuat besi menjadi tahan lama dan mengkilap. Yang kelima adalah pembusukan. Pembusukan adalah perubahan yang biasanya terjadi pada makanan yang merusak nilai gizi, warna, tekstur, serta rasa dari makanan, sehingga tidak layak dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan kita. Pembusukan merupakan proses perubahan benda yang merugikan. Pembusukan disebabkan oleh adanya bakteri dan jamur pada makanan yang terlalu lembab dan terlalu banyak udara. Pada pembusukan, yang pertama saya amati adalah buah pisang. Pisang yang tadinya segar, setelah beberapa hari, pisang yang sisa tersebut berubah warna menjadi hitam kecoklatan dan busuk. Begitu juga pada roti. Roti yang awalnya masih bagus, setelah dibiarkan di udara terbuka selama beberapa hari, akan cepat ditumbuhi jamur dan bakteri. Nah, beginilah penampakan roti yang sudah ditumbuhi oleh jamur dan tidak layak makan. Roti dan pisang tersebut bersentuhan langsung dengan udara, sehingga sangat cepat ditumbuhi oleh jamur dan bakteri. Aktivitas dari jamur dan bakteri inilah yang menyebabkan makanan menjadi cepat busuk. Nah, untuk mencegah makanan supaya tidak cepat busuk, diantaranya yaitu menyimpan makanan pada lemari es, memanaskan makanan, mengasinkan makanan, dan lain sebagainya. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.